Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak semua sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Oke, ini ada 21 siswa yang sudah gabung. Sambil menunggu teman-temannya yang lain bergabung ya, harusnya ini ada 34 siswa ya hari ini ya, karena kan kita memang semuanya minggu ini daring karena lagi ada kegiatan P5BK di sekolah kita. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu memimpin doa. Tadi yang hadir terlebih dahulu itu Ahmad Nur Salim ya. Silahkan Ahmad Nur Salim pimpin doa. Berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi untuk memulai suatu kegiatan ada baiknya memang kita selalu berdoa semoga kita diberikan kelancaran ya dan kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, yang belum hadir ya, yang belum hadir ini berarti ada 11 siswa ya yang belum hadir. Ini Titis sudah ada, Siska, Nadia, Meza, Meirima ya ini sudah hadir semua. Oke, yang lainnya ini belum hadir, kemungkinan ada yang sudah ngasih kabar ke ketua kelas? Enggak? Ada yang sudah memberi kabar? Tidak ada yang memberi kabar ya, berarti kemungkinan Nggak ada, Bu. Oke, kemungkinan nanti akan masuk pas waktu meet ini berjalan atau ada halangan yang lain. Kalau memang ada yang sakit, mari kita doakan semoga mereka lekas sembuh ya. Oke, jangan lupa karena kita masih dalam kondisi pandemi ya nak ya, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Gunakan masker, cuci tangan ya, kemudian menjauhi kerumunan ya. Karena kesehatan itu adalah hal yang utama. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ukuran pemusatan data tunggal ya yang akan kita pelajari ini. Marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kalian. Jadi apa rasa cinta tanah air kalian itu supaya selalu terjaga rasa cinta tanah airnya ya. Oke. Sebelum kita menunggu pemutaran videonya, oke. Sambil kita menunggu ya nak ya. Sambil kita menunggu videonya terputar. Jadi harus selalu mengingat apa ya yang namanya Indonesia itu memang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Jadi nggak boleh itu ada namanya diskriminasi ya, nggak boleh adanya diskriminasi. Oh kamu suku Jawa, oh saya suku Lampung, oh saya agamanya Islam, kamu agamanya Kristen. Nah seperti itu tidak boleh ya nak ya. Jadi kita harus tetap merasa dalam satu bingkai yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini sangat bagus sekali ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian ya. Jadi bangga dan cinta sebagai warga negara Indonesia ya. Satu orang nanti mic-nya nanti coba dibuka ya mic-nya ya. Nanti kemudian ininya juga apa? Kameranya dibuka ya. Pas waktu menyanyikan lagu ini ya, Satu Nusa Satu Bangsanya. Oke?
Tanah air kasih cahaya Cukup ya. Jadi itu. Kemudian tujuan adapun ini nak ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, dan setelah mengamati PowerPoint dan mengerjakan LKPD itu ya, kalian bisa mendeskripsikan pengertian ukuran pemusatan rata-rata, nilai, modus, median dengan tepat dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian melalui diskusi, kalian bisa menganalisis ukuran pemusatan data tunggal. Kemudian setelah diskusi dan mengerjakan LKPD, kalian dapat menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan pemusatan data tunggal dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, nak ya. Oke. Penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, saya minta satu orang membacakan contoh penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nur Salim ya, silakan dibacakan nak. Penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Mic-nya tolong mic-nya tolong di mute dulu. Kecuali yang ibu minta berbicara. Mute, yang lain di mute. Coba yang ibu minta berbicara tadi, Nur Salim. Mana Nur Salim? Ahmad Nur Salim. Penerapan statistika nak. Gangguan, Bu, lagi nge-lag, Bu. Nge-lag? Ngapa tidak terlihat PowerPoint ibu? Lihat, Bu. Terlihat. Penerapan Oke. statistika dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dalam dunia pendidikan untuk menentukan langkah berikut, apakah yang harus dilakukan? Misalnya lebih giat belajar jika nilai rata-rata dari ulangan mapel tertentu masih kurang. Iya, tuh seperti itu ya. Jadi misalkan nilai rata-rata dari mid semester matematika kemarin nih untuk 12 TKJ 1 itu 7,5. Nah, ternyata si Erna ini mendapatkan nilai 7. Berarti si Erna itu harus lebih giat lagi belajar supaya nilainya minimal sama dengan rata-rata kelas, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi, silakan dibacakan lagi nak, Nur Salim, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari atau penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah. Oke, Nur Salim dibacakan lagi nak. Di tengah pandemi COVID-19 ini, bisa kita lihat data beberapa banyak orang yang terkena infeksi karena virus corona. Dari data harian yang kita kumpulkan, bisa kita lakukan analisis sederhana, seperti daerah mana yang tingkat penularannya sudah semakin menurun, mana daerah yang justru tingkat penularannya makin naik. Selain itu, kita juga bisa melihat beberapa rata-rata tingkat kesembuhan. Beberapa tingkat kesembuhan dari pasien COVID-19 setiap harinya. Nah, itu ya. Jadi di masa pandemi COVID ini kita bisa menggunakan ilmu statistika ini ya, yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data itu tadi. Jadi seperti rata-rata, kemudian modus, kemudian mediannya ya, itu bisa kita gunakan untuk mengetahui berapa rata-rata tingkat kesembuhannya, berapa tingkat penularannya sudah menurun atau semakin meningkat. Nah, seperti itu ya. Oke. Adapun tahapan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu nanti kalian akan ibu bagi dalam beberapa kelompok seperti biasa ya. Kemudian kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian itu tadi. Kemudian kalian bisa terakhir nanti kita bisa menarik kesimpulan secara bersama-sama
untuk menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah itu tahapannya ya. Oke, minggu yang lalu ada yang masih ingat kita sudah pernah belajar apa nak minggu yang lalu? Statistika ya, masih belajar tentang statistika yaitu tentang apa? Penyajian data ya. Oke, Merima. Jadi statistika itu apa? Yang kalian ingat kemarin setelah pembelajaran kemarin pengertian dari statistika itu? Tentang cara-cara pengumpulan data, penyajian data, dan juga analisis dan investasi tentang data tersebut. Oke, benar ya, Nafa. Good, masih ingat ya berarti ya. Jadi minggu yang lalu memang kita belajar juga daring ya, seperti ini. Jadi tentang statistika, tentang penyajian datanya dulu. Jadi ini gambar apa, nah? Ada yang masih ingat ini gambar apa? Diagram apa ini namanya? Diagram lingkaran. Oke, Erna, Nadia, Nafisa, benar ya. Jadi ini adalah diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran ini kayaknya sepertinya ini menyatakan pekerjaan ya, pekerjaan suatu penduduk dalam suatu daerah tertentu ya. Jadi petaninya ada berapa persen di situ? Bisa terlihat ada berapa persen yang bekerja sebagai petani? 22,5%. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi banyak ini gambar-gambar seperti ini. Nah, yang ini apa namanya? Diagram apa kemarin? Diagram batang. diagram batang. Nah, ini cara penyajian datanya dengan diagram batang ya. Jadi ini data tunggal juga. Ini tentang apa? Nilai dengan frekuensi. Nah, nilai 70. Nilai yang paling banyak itu yang memperoleh nilai berapa di sini kalau kelihatan dari gambarnya? 70. Nilai 70. Oke, Agnes benar, Erna benar ya. Nah, ini apa namanya? Diagram apa ini? Garis. Diagram garis ya. Nah, untuk mengingatkan kalian, kalau kalian sudah lupa, itu kalian bisa lihat di link YouTube ini. Nah, bisa dilihat di link YouTube ini ya. Nanti bisa kalian klik di link YouTube ini. Oke. Atau kita bisa memutar lagi video pembelajaran yang sudah pernah Ibu ambil. Coba di mute dulu. Iya. Ini video pembelajaran yang minggu yang lalu. Bisa dilihat ya di sini nak ya. Jadi ini ada namanya diagram batang ya. Horizontalnya adalah tahun, kemudian yang vertikalnya itu adalah suku Y-nya ya, itu jumlah siswa ya. Kelas 1 SMA dari tahun 92 sampai dengan 96. Banyaknya lulusan yang tidak aja tadi berapa? Nah, kita lihat. Nah, ini kemarin sudah ya, sudah kita pelajari semua ya. Derajat, maaf ya, bukan dibuat persen. Kalau dibuat derajat, ini berapa derajat nak kalau diagram lingkaran ini? 360 derajat ya. Jadi kalau yang jalan kaki ini kan bisa kita cari ya, kemarin itu jumlahnya berapa ya? Dengan cara mengurangi yang 360 derajat dikurangi dengan 60 derajat ini dikurangi lagi dengan 72 derajat dikurangi dengan 45 derajat. Nah, seperti ini ya. Orang, jadi dapatnya 244 orang. Itu lah ya. Oke, sudah ingat ya? Ya, Bu. Oke, sudah cukup. Kita lanjut ke masalahnya. Kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang pemusatan data itu tadi. Ini gambar apa nak? Kalian sudah bisa melihat ini gambar apa? Pemain basket. Oke, ini pemain basket ya, pemain basket. Nah, jadi ini orientasi masalah kita pada pagi hari ini yaitu kalian bisa memperhatikan di sini ada pemain basket. Data ukuran sepatu yang dipakai oleh 12 pemain basket SMK Bintang. Nah, kalau pemain bola basket itu kan satu timnya ada berapa nak? Ada 6. Ada 6, berarti ini ada 2 tim SMK Bintang ini ya. Ini mereka mempunyai ukuran sepatu yang lumayan besar ya, karena pemain bola basket itu kan biasanya tinggi ya. Jadi ukuran sepatunya cenderung lebih besar. Nah, itu ukuran sepatunya bisa kalian lihat di PowerPoint itu. Nah, dari ukuran sepatu itu kita bisa menentukan rata-rata dari ukuran sepatu tersebut berapa ya gitu ya. Rata-ratanya mereka itu pakai ukuran berapa gitu kan, itu bisa kita cari. Kemudian mediannya berapa ya, bisa kita cari juga ya. 40.
Selanjutnya modusnya pun bisa kita cari. Di sini modusnya sudah ketahuan 41. Iya, Bu. Oke. Dari masalah ini coba kayaknya bergema ya, Nak ya. Kok sepertinya bergema, kenapa ya? Ada yang satu ruangan ya? Ada yang gabung di tempat teman ya? Atau seperti apa? Enggak. Oh, karena mic-nya dibuka ya. Oke, jadi orientasi masalahnya seperti ini. Jadi dari permasalahan ini kira-kira apa istilah baru yang kalian temui di sini, Nak? Istilah baru. Rata-rata, Bu. Oh, rata-rata. Bu. Rata-rata itu sepertinya bukan istilah baru, udah sering didengar, tapi memang istilah baru ya. Apa itu sih sebenarnya rata-rata gitu ya? Oke, kemudian median. Sudah pernah dengar median? Sudah, Bu. Sudah pernah dengar ya median. Kemudian modus? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Modus itu apa kalau sudah pernah dengar? Apa sih modus Sudah. itu? Kan seperti kalau kalian suka bercanda sama teman, kamu modus gitu kan? Kamu modus gitu kan? Data yang paling sering muncul. Iya, jadi karena memang sudah pernah dipelajari ya waktu SMA ya, waktu SMP ya. SMP. Oke, jadi silakan sekarang kalian berdiskusi ya. Jadi dari tadi itu bisa timbul pertanyaan bagaimanakah cara menentukan rata-rata? Apakah kalian masih ingat? Ya kan, modus dan median itu kayak mana, seperti apa caranya? Kemudian apakah yang dimaksud dengan median, apakah yang dimaksud dengan modus, apakah yang dimaksud dengan rata-rata, itu tentu kalian harus mencoba mengingatnya lagi, walaupun memang sudah pernah dipelajari waktu di SMP, tapi di SMK kan baru ini dipelajari ya. Oke. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya ya, masing-masing. Kalian mengerjakan LKPD yang sudah kalian unduh sebelumnya ya. Itu kemarin sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi Ibu harap kalian sudah mengunduhnya ya. Oke. Sudah mengunduhnya, kemudian silakan kalian berkelompok untuk mengerjakan LKPD itu. Jadi petunjuknya bisa kalian baca di LKPD itu, petunjuknya seperti apa ya. Petunjuknya. Oke, dilihat di sini ya. Dibaca, udah pada ngedownload semua ya? Sudah, Bu. Dibaca, kalian baca LKPD itu, kemudian kalian isi. Nah, ini kan bentuk tampilan LKPD-nya. Kalian isi titik-titiknya ya. Kemudian kalian berdiskusi dengan kelompok untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Kemudian selesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD itu. Jadi di LKPD itu ada permasalahan 1, ini Nak ya. Permasalahan 1, kemudian ada permasalahan yang keduanya, kemudian ada kesimpulannya, kemudian ada soalnya. Oke, jadi ada 4 bagian di LKPD yang harus kalian kerjakan, yang kalian lengkapi. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya melalui WA group. Tapi yang di Google Meet ini jangan ditutup ya. Oke, silakan saya berikan waktu 15 menit sampai dengan jam 9, berarti ini 9.40 ya. Ya, sampai dengan 9.40. Kalian berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Oke, kelompoknya dibagi ya. Ini ada 25 siswa, berarti harusnya ada 5 kelompok. Ya, jadi perwakilan dari kelompoknya maju. Ini ada 5 atau 4 kelompok, ini bisa. Oke. Iya. Diskusi ya, Nak ya? Ya, Bu. Iya, silakan berdiskusi. Ntar. Jadi sambil didengarkan ya, kalian kan berdiskusi di dalam WA grupnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya langsung di Google Meet ini saja, tidak apa-apa, langsung bertanya. Ya.
Ini dari permasalahan 1 ini kalian bisa mengisikan apa kira-kira yang di sini ya, yang di atas ini. Kemudian nanti kalian bandingkan dengan cara yang kedua. Ya, Nak ya, kalian bandingkan dengan cara yang kedua. Nah, seperti itu. Ini isi LKPD-nya ya, tinggal dilengkapi saja. Ada pertanyaan? Kelompoknya Meirima Putri, ada pertanyaan nggak, Nak? Cukup, Bu. Cukup, oke. Kelompoknya Erna, ada pertanyaan Erna? Nafa? Bentar, Bu, lagi dilihat. Oke, dikerjakan, boleh. Itu ya. Kemudian untuk yang yang ketiga ini, bagian 3 dari LKPD ini kalian disuruh menarik kesimpulan ya. Kesimpulannya apa kira-kira? Nah, kemudian bagian yang keempatnya adalah latihan soal. Jadi nanti Ibu minta minimal 4 kelompok ya, dan kelompok yang lainnya menanggapi, oke? Menanggapi, ya. Baik, Bu. Oke, ini kelompok 1 ini aktif banget diskusi di grup ininya, di grup di grup chatnya. Jadi masuk ke grup kita masing-masing ya, Bu? Iya. Ini udah kelompok 1 ini sudah di WA grup ya, sudah berdiskusi siapa yang maju. Alvan katanya yang presentasi ya ini. Oke. Oh, ada kendala sinyal yang tidak hadir. Ya, saya maklumi kendala sinyal. Memang begitulah kalau namanya ini ya, daring. Tapi nanti insya Allah nanti rekamannya nanti Ibu akan kirim. Jadi biar nanti tahu apa yang dipelajari pada pagi hari ini. Oke, sudah tinggal masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya untuk kalian mengerjakan soalnya, mengerjakan LKPD-nya. Jika sudah ada yang selesai, nanti LKPD ini kalian kan sudah mengerjakan dengan berkelompok ya, nanti ditulis namanya kan, sudah ditulis namanya di sini, nanti kalian kirim di Classroom ya, Nak ya. Kirim ke Classroom hasil kalian nanti. Hasil LKPD-nya. Ini untuk kegiatan penilaian kelompok kalian ya. Supaya nanti kalau satu kelompok kan berarti kan nilainya nanti sama semua ya. Di situ. Oke.
Terima kasih Pak Bambang sudah hadir. Oke. Gimana? Udah ada kelompok yang selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah ada. Oke. Yang lain? Yang kelompok yang lain gimana? Sudah selesai semua juga? Belum, Bu. Belum. Oke. Ibu beri waktu 3 menit lagi lah ya. Sekitar 3 menit lagi silakan dilengkapi dulu. Nanti siapkan kalian untuk presentasi kelompoknya ya. Jadi nanti Ibu minta, ini kan ada 4 bagian dari LKPD seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi permasalahan 1 nanti kelompok siapa ya. Kemudian permasalahan 2 kelompok yang mana gitu ya. Untuk hasil secara keseluruhannya nanti kalian unggah di Classroom ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Yang belum selesai itu tadi? Oke, ini kelompok 1 sudah. Bu, itu saya ada pertanyaan di grup, Bu. Oke, pertanyaan di grup. Oh, yang ini diisi apa gitu ya? Seperti apa gitu ya ininya? Oh, ini tidak, nah, jadi titik-titik, ya benar ya, titik-titik ini tidak perlu diisi yang di sini ya, karena ini udah kesimpulan ya. Ini artinya adalah X1, X2, X3 sampai dengan XN. Ini maksudnya yang titik-titik di sini ini maksudnya X4, X5, X6 sampai dengan XN ya, seperti itu. Berarti yang di atasnya itu aja ya, Bu? Iya, betul, Iya. Tania ya, itu kelompok 4. Ya, ini sudah ini share screen. Siapa yang share screen ya? Kalau nanti kesulitan boleh kirim ke Ibu, nanti Ibu yang share screen. Tapi kalau bisa kalian ya kalian nggak apa-apa kan? Sudah bisa kalian perbesar nanti tampilannya. Yang penting tampilannya nanti diperbesar. Masya Allah mati lampu. Oke. Ini sudah banyak ya yang berdiskusi ini di WA-nya. Share screen-nya. Hidup, alhamdulillah. Oke. Kelompok 1 sudah, ini kelompok 2 pun sudah. Ada yang ngirim ke Ibu ya, sudah. Kelompok 1, kelompok 2. Udah, terus kelompok 4. Ya, sinyalnya keluar masuk ya. Tadi barusan mati lampu sebentar, Nak. Tidak apa-apa. Ibu juga tadi sudah sempat ini. Waduh, mati lampu. Ini kelompok 3. Nggak bisa ini lemot nanti malahan dia. Oke, sudah? Selesai ya? Selesai ya, Nak ya? Halo? Iya, Bu. Oke, sudah semua selesai. Ada yang belum ya? Santai lah ya. Kita selanjutnya buka ya, buka kameranya yang akan presentasi. Sekarang kita sudah selesai semua kan ya mengerjakan LKPD-nya. Silakan presentasi. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Yang jelas kita diskusikan dulu permasalahan di LKPD yang permasalahan yang pertama. Siapa?
yang mau presentasi atau seperti apa ini? Apa Ibu yang presentasikan atau kalian yang Kami, Bu. presentasi? Kalian yang mau presentasi? Kami. Oke. Iya, Bu. Boleh. Berarti Ibu stop sharing dulu ya. Baru nanti kalian bisa presentasi. Kalau enggak nanti nggak bisa presentasi. Ya, Ibu stop presenting dulu. Oke. Silakan siapa yang mau presentasi? Meirima Putri, ya. Ininya mana? Di mana? Oke, Meirima Putri. Diperbesar, Nak. Bisa diperbesar? Diperbesar, oke. Ya, sudah lebih kelihatan. Suaranya belum dibuka itu. Jadi gimana kalau mau ngomongnya, suaranya belum kelihatan. Enggak. Kelompok yang lain silakan diperhatikan ya. Ya. Mulai ya, Bu. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Meirima Putri wabarakatuh. dari kelompok 5 mewakili teman-teman untuk mempresentasikan permasalahan 1 data tunggal. Ya. Yaitu 1, sebagai contoh diberikan data ukuran sepatu yang dipakai 12 pemain basket SMK Bintan sebagai berikut. Ukurannya yaitu 42, 41, 41, 40, 40, 41, 42, 42, 43, 41, 40 dan 39. Sebentar, Nak. Itu share screen-nya tidak jelas ya. Jadi terima kasih atas usahanya. Oh ya, benar. Ya, kalau digedein gitu jelas ya, sip. Kalau enggak nanti Ibu yang presentasi ya, Ya. Rata-rata dari ukuran sepatu tersebut adalah di sini kita menggunakan cara 1 yang dijumlahkan, Bu. Ya. Yaitu 42 ditambah 41 ditambah 41 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 41 ditambah 42 ditambah 42 ditambah 43 ditambah 41 ditambah 40 ditambah 39 dan dibagi 12. Hasilnya yaitu 492 dibagi 12 sama dengan 41. Nah, ini jelas ya, benar. Modusnya adalah 41. Coba hitung jumlah data 41 berapakah banyaknya? Ya. Data 41 di sini ada 4, Bu. Ya. 4 adalah jumlahnya paling banyak. Mediannya adalah 41 diperoleh dari urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Iya, betul. Bagi menjadi 2 bagian data tersebut menjadi sama banyak yaitu 41, Bu. Iya, oke. Permasalahan 1 aja ya, kelompoknya Meirima. Iya, Bu. Atau oke. Silakan, ada yang menanggapi nggak permasalahan hasil dari presentasi kelompok Meirima Putri? Kelompok yang lainnya silakan. Apakah sudah sama jawabannya seperti itu ataukah Bu kok saya hasilnya berbeda gitu? Kalau hasilnya berbeda boleh presentasi atau memang ada jawaban lain? Boleh Meirima stop presentnya, Nak? Udah, Bu. Oke. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Cukup ya. Jadi kalau tadi Ibu bisa menyimpulkan tadi yang udah dikerjakan sama Meirima Putri tadi ya. Jadi ini ya. Ini di sini. Jadi seperti ini ya. Jadi LKPD-nya itu tadi yang di permasalahan 1 ya. Jadi yang di permasalahan 1 di sini tadi kan gambarnya nggak jelas, kurang jelas ya. Tapi sudah berusaha jelas, terakhir tadi sudah jelas ya. Nah, ini
Jadi rata-rata ukuran sepatu tersebut benar, jadi dijumlahkan semua tadi ya, cuman punya si Merima tadi mungkin tidak diurutkan, dia langsung aja ya, dijumlahkan tapi hasilnya sama saja, tidak masalah ya. Karena kalau untuk menghitung rata-rata itu datanya ya tidak diurutkan tidak apa-apa ya. Nah, ini hasilnya tadi berapa tadi Merima hasilnya tadi, Nak? Ini hasilnya? LKPD-nya tadi Hasilnya 461. 41. Oh, ini 41 tadi hasilnya juga. Iya, Bu. Iya, Bu. 492, 41 dibagi juga. 12. Iya, Iya, 41. hasilnya 41 ya, jadi rata-ratanya 41 dari ukuran sepatu itu. Jadi rata-rata ukuran sepatu yang dipakai oleh 12 pemain bola basket itu tadi adalah 41 ya. Nah, kemudian untuk yang namanya cara yang kedua juga, untuk cara yang kedua ini ada yang barusan bergabung ya. Ini untuk cara yang kedua pun sama ya, disajikan dalam tabel distribusi frekuensi cara yang kedua. Nah, ini tadi dipresentasikan nggak tadi, Nak ya? Ini cara yang kedua tadi. Kelompoknya Merima. Halo? Kelompoknya Merima? Iya, Bu. Iya, ini jadi hasilnya berapa tadi? 41 kali 4? 41 kali 4 tadi, Nak? 164. Oke, nah yang ini tadi berapa tadi? 126 ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi kalau dijumlahkan sama saja, maka hasilnya adalah 142 dibagi dengan 12, rata-ratanya adalah 41. Tadi kan dipresentasikan juga kan tadi ini. Apakah hasilnya sama antara cara 1 dan cara 2? Iya, betul ya. Kemudian modusnya tadi, jawabannya si Merima juga tadi sudah benar, 41. Karena banyaknya data tadi 4, oke benar ya ini. Kemudian mediannya adalah 41 ya, diurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar ya, seperti kata Merima dan kelompoknya tadi, oke ya. Sudah benar. Silakan kelompok lain yang mau presentasi untuk menyelesaikan soal yang kedua dari dari LKPD, Ibu stop sharing. Silakan kelompok siapa yang mau presentasi untuk permasalahan yang kedua? Kelompok 5, oke. Kelompoknya Titis dan kawan-kawan. Silakan, Nak. Langsung share screen ya, Bu? Boleh share screen. Kalau memang ini Ibu yang share screen kan, boleh. Nanti dibacakan dari sana, boleh. Tania. Udah terlihat kok, Tania. Sudah terlihat. Ya. Perkenalkan, nama saya Tania Indriani. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan soal nomor 2. Diperbesar lagi, Nak. Oke, ya sudah. Nilai ulangan mid semester matematika dari 5 siswa kelas 12 KJ1 adalah 75, 60, 85, 85, 70. Iya. Rata-rata nilai dari 5 siswa tersebut adalah 60 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 85 ditambah 85. Sama dengan 375 dibagi 5. Hasilnya 75. Iya. Modusnya adalah 85. Coba hitung data 85 berapa jumlahnya? Itu 2. Iya. Apakah data tersebut paling sering muncul? Ya. Mediannya adalah 75. Urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Iya. 60, 70, 75, 85, 85. Oke. Bagi menjadi 2 bagian data tersebut menjadi sama banyak. 60, 70, 75, 85, 85. Maka mediannya adalah 75 nilai tengah. Oke. Jadi sudah didapat ya, median itu nilai tengahnya 75, modusnya adalah 75 juga ya modusnya ya tadi ya. 80. 85 ya. Jadi
Dari situ, dari 2 soal itu kalian sebenarnya sudah bisa menarik kesimpulan ya. Jadi modus itu kan kalian tadi disuruh di LKPD itu tadi disuruh melihat apakah jumlahnya paling banyak, berapa jumlahnya gitu kan. Modus itu sudah diarahkan untuk menarik kesimpulan apa itu yang disebut dengan modus, apa itu yang disebut dengan median, apa itu yang disebut dengan mean atau rata-rata. Oke, ada kelompok lain yang mau menanggapi atau jawaban saya tidak sama Bu seperti itu dengan kelompoknya Tania, silakan. Ada? Erna mungkin tidak? Ada? Jawaban kelompokmu seperti apa? Sama. Oke, berarti kalau gitu kelompoknya Erna bisa mempresentasikan apa itu kesimpulan dari pengerjaan 2 soal di LKPD itu. Bisa? Atau kelompok yang lain? Silakan Nak. Tania, stop presentingnya. Ya, Bu. Oke, stop presentingnya. Jadi tadi bisa ditarik ya kesimpulannya dari 2 penyelesaian soal yang tadi sudah dikerjakan dari 2 kelompok tadi itu. Ya. Siapa yang mau presentasi? Mau mempresentasikan atau mau membacakan kesimpulan yang di bagian ketiga dari LKPD kita itu tadi, Nak? Nah, ini ya, jadi tadi kelompoknya si Tania tadi sudah menjawab seperti ini ya. Jadi rata-ratanya ini adalah 60 tadi ya, ditambah dengan 70 tambah 75, maka rata-rata nilai 5 siswa itu adalah 75. Kemudian modusnya berapa? Modusnya adalah 85 tadi kan katanya. Coba hitung berapa jumlahnya, ada berapa? Ada 2 ya. Apakah data tersebut paling sering muncul? Iya kan? Data tersebut paling sering muncul. Kemudian mediannya jadi modus adalah nilai yang paling sering muncul atau jumlahnya paling banyak ya. Kemudian mediannya adalah 75. Urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar gitu kan ya. Ini datanya tadi masih 75, 60, 85, 85, 70. Ini belum urut ya. Kalau kita urutkan datanya tadi, ini kita konfirmasi aja ya. Jadi kalau diurutkan jadinya berapa tadi datanya Nak? Kalau diurutkan kelompoknya si Tania tadi 60. Kemudian iya, terus 75. Oke. Kemudian 85, 85. Seperti itu ya. Nah, ini kalau diurutkan. Nah, mediannya berarti kan urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian bagi menjadi sama banyak gitu kan ya. Bagi menjadi sama banyak antara ini tadi. Jadi kamu bagi ini ya. Ini kamu bagi taruh di sebelah sana, misalkan ini dibagi nih 2, berarti kan datanya ada 5 ya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti yang tengah-tengah dari datanya itu adalah yang ini nih ya. 75 ini. Oke. Ya, bisa dipahami ya jadinya. Oke, selanjutnya silakan yang mau menuliskan kesimpulannya. Kelompok lain? Kalau kelompok main 5 lagi nggak apa-apa, Bu? Boleh. Boleh kelompok yang lain diem. Ya, boleh nggak apa-apa. Oke, mau presentasi atau dibacakan? Dibaca saja, oke. Itu kan di situ rata-rata, pengertian rata-rata. Rata-rata adalah jumlah semua data dibagi. Sebentar, kesimpulannya jumlah semua data. Ya. Iya, jumlah semua data dibagi banyaknya data. Oke, banyaknya data ya. Jadi misalkan tadi itu contohnya yang ini tadi nih ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti dibagi dengan 5. Ini dijumlahkan semua datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data itu 5 ya. Jadi rumusnya ini ya. Iya, Bu. Rumusnya itu dilambangkan dengan apa ini? Lambangnya X bar ini bacanya ya Nak ya. Ini X bar sama dengan X1 ditambahkan dengan X2 sampai dengan XN. Itu tadi ada kelompoknya yang nanya, Bu, titik-titiknya ditanya nggak? Diisi nggak? Oh ya, nggak usah diisi ini karena maksudnya ini adalah
X3, X4 sampai dengan Xn. Jadi dilambangkan dengan sigma. Sigma ini bacanya sigma nak ya. Sigma atau jumlah ya dari data yang ke berapa ini, data ke-1 ditambahkan dengan data kedua sampai dengan data ke n dibagi dengan apa tadi ini? Dibagi dengan banyaknya data. Atau kalau dengan menggunakan yang namanya tadi itu kayak seperti tabel ini ya, ini kan adalah X-nya, kemudian yang ini adalah frekuensinya, maka dilambangkan dengan X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. F ini adalah frekuensi atau banyaknya, X itu adalah untuk datanya. Apa, misalkan datanya nilai atau seperti apa ya. Nah, kemudian yang kedua, median itu adalah nilai apa nak tadi? Nilai tengah setelah data diurutkan ya, seperti ini ya. Jadi kemudian ini ya yang perlu diisi di LKPD kan hanya yang ini ya tadi tuh ya, titik-titiknya ini tadi ya. Jadi ini sudah Ibu lengkapi, tengah ya adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Median data tunggal itu ada berapa caranya untuk menentukan median tadi? Ada 2. Oke, apa ini dibaca nak? Jika n ganjil, maka mediannya sama dengan Xn plus 1/2. Itu maksudnya adalah data yang ada di tengah-tengahnya atau membagi 2. Pas membagi 2. Nah, seperti yang ini nih. Ini kan tengah-tengahnya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau datanya genap, maka inilah tadi itu rumusnya. Ya, yang sudah dituliskan di LKPD ini memang sudah dituliskan. Jadi, setengah dari data yang di tengahnya ditambah dengan data selanjutnya. Nah, ini seperti ini nih contohnya yang data yang genap tadi itu. Ini nak ya. Ini bisa kalian lihat. Ini kan dari sini ke sini ada 6 data. Kemudian dipisah lagi tengah-tengahnya ini juga ada 6 data. Maka tengah-tengahnya adalah data ke-6 ditambah dengan data yang ke-7 dibagi 2. Itulah yang disebut dengan median. Oke. Sekarang tiba di soalnya, sampai di soalnya terakhir. Silakan, kelompok berapa ini yang mau konfirmasi tentang latihan soal pemusatan data tunggal? Itu ada 2 soal. Oke, Alvan ya? Oke, kelompoknya Alvan. Kelompok 1, Bu. Ya. Kedua, Bu. Kelompok 1, kelompok 2, rebutan. Kelompok berapa? 1. Ya, coba Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1 dulu coba, Alvan, silakan. Kamu mau presentasi, Alvan? Atau dibacakan? Ibu stop sharing ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Silakan, Nak. Itu nyaman salim cewek. Mic-nya yang lain di mute ya. Silakan Alvan yang presentasi. Ya Bu, lagi di screen sama ini Bu, Ahmad Nur Salim. Ahmad Nur Salim, oke. Ahmad Nur Salim yang menayangkan ya share screen-nya. Saya Alvan Nasrullah Sidiki dari kelompok 1, mewakilkan kelompok 1 Ya. untuk membahas soal pemusatan data tunggal. Oke. Nomor 1, nilai rata-rata ulangan matematika dari 20 siswa adalah 60. Jika ditambah dengan sejumlah siswa yang memiliki rata-rata 70, maka rata-ratanya menjadi 62. Ya. Banyak siswa yang ditambahkan adalah jawabannya, misalkan banyak siswa yang ditambahkan adalah X. Jumlah nilai 20 siswa adalah 60 dikali 20 sama dengan 1200. Jumlah nilai X yang baru adalah 70 dikali X sama dengan 70X. Ya. Jumlah siswa adalah 20
Bentar, Bu. Jumlah siswa. Berarti kan 20 ditambah sama yang tadi kan? 20 ditambah dengan Ya, 20 X. ditambah dengan X tadi, ya. Oke, Jumlah berarti nilai jumlah seluruh siswa adalah 1.200 ditambah 70X. Iya. Rata-rata seluruh siswa setelah ditambahkan X siswa sama dengan 62 adalah rumusnya X bar sama dengan jumlah seluruh nilai dibagi jumlah seluruh siswa. 62 sama dengan 1.200 ditambah 70X dibagi 20 ditambah X. Maka 62 dikali 20 ditambah sama dengan 1.200 tambah 70X. Maka 1.240 ditambah 62X sama dengan 1.200 ditambah 70X. Ini variabelnya disamakan, Bu. Iya. Jadi 1.240 dikurang 1.200 sama dengan 40, 70X dikurang 62 sama dengan 4. Iya. Jadi X-nya adalah 40 dibagi 8 sama dengan 5, Bu, X-nya, Bu. Iya, Jadi X-nya 5. Apa? 5 orang. Apa itu Jadi banyaknya? siswa, Oh iya, banyaknya siswa ya, bukan nilai ya. Ya, Bu. Oke, jadi banyaknya siswa yang ditambahkan tadi itu adalah 5 orang ya kan, dengan jumlah nilainya tadi 70 ya, seperti itu. Oke, silakan stop sharing. Ada jawaban lain tidak, Nak? Ada jawaban lain tidak? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Jadi itu tadilah yang sudah dijawab sama si kelompoknya, siapa namanya, Ahmad Nur Salim tadi udah Ibu rangkum Kelompok ya. 1, Bu. Iya, oh iya, kelompok 1, maaf. Jadi dari kelompok 1 ini ya, tadi sudah Ibu rangkum. Jadi nah, seperti ini jawabannya ya. Jadi nilai dari 20 siswa itu 1.200 tadi ya. Kemudian jumlah nilai X yang baru itu adalah 70 dikalikan dengan X 70X. Kemudian jumlah siswa adalah ini ya, 20 ditambah dengan X itu adalah dimisalkan jumlah siswanya ya. Maka ini tadi seperti jawabannya kelompok 1 tadi ya. Jadi ini dikaliin silang ini, Nak ya. Kalau ada yang masih bingung ini dari mana, Bu? Ini, Bu. Ini kan caranya ada jelas nih. 62 dikali 20 ditambahkan dengan X ya. Jadi 62 dikali dengan 20 ditambah dengan ditambah dengan 62 dikalikan dengan, di sini ada X-nya ya, 62X. Maka dapatlah 8X sama dengan 40. Maka X-nya sama dengan 5. Oke, seperti itu. Ada lagi? Ada. Pak Bambang keluar. Ada lagi, Nak? Jawaban yang lain tidak ada? Oke, selesai kalau seperti itu ya. Tidak ada jawaban lain. Jadi kesimpulannya ya, apa kesimpulannya kita pada pagi hari ini? Yaitu kita tadi sudah belajar tentang apa yang disebut dengan apa tadi? Tentang apa tadi, Nak? Kesimpulan kita belajar pada pagi hari ini? Rata-rata data tunggal ya, itu rumusnya. Kemudian median data tunggal itu bisa kalian lihat di slide PowerPoint, itulah rumusnya ya. Jadi kalau untuk datanya genap seperti apa, untuk datanya ganjil seperti apa. Kemudian pengertian dari modus data tunggal itu adalah apa tadi? Modusnya data yang paling sering muncul. Ya. Oke, nah untuk itu kalian bisa membandingkan nanti dengan menggunakan aplikasi Excel itu tadi ya. Dengan menggunakan aplikasi Excel sebenarnya bisa dihitung itu, menghitung rata-rata itu bisa dengan average ya. Kemudian menentukan median itu bisa dengan menggunakan median. Ini kan kalian sudah pernah mencoba waktu di waktu di kelas 2 mungkin ya. Kan kalian sudah pernah belajar ya. Jadi kesimpulannya kita sudah belajar tentang definisi median. Median itu apa tadi? Rata. Kemudian modus tadi data yang oke. Median tadi apa, Nak? Median Nilai tengah. Oke. Nah, seperti itu ya. Kemudian cara menentukannya pun kalian sudah
memahaminya. Sekarang ini ada kuis, silakan yang bisa menjawab Ibu langsung kirim pulsa nanti 10.000. Nggak banyak ya. Oke, ini berapa ini tadi? 7. Hah? Siapa yang menjawab? 7 ya. Oke, 7. Siapa aja tadi yang menjawab? Nah, itu Destinapa yang tunjuk tangan. Destinapa yang tunjuk tangan ya. Jadi 7 ya. Kalau dipancing dengan pulsa cepet ini ya. Nah, jadi ini 7 ya, Nak ya. Nah, caranya adalah seperti ini ya, caranya seperti ini. Jadi kita misal ambil dulu X1, X2-nya adalah data yang paling kecil. Kemudian kita cari datanya yang memungkinkan jumlahnya adalah 30. Jadi kalau datanya X1, X2-nya 0 berarti kemungkinannya yang terbesar adalah 7 ya untuk mediannya, seperti itu. Nah, silakan sekarang kalian buka link Google Form yang sudah Ibu bagi di WA Group, ada, kemudian di Classroom ada, silakan dikerjakan untuk bahan evaluasinya. Jangan lupa kalian belajar juga untuk minggu depan. Sudah ngerjain? Udah ngerjain, Bu. Wah, sudah ngerjain. Udah. Benar apa, Ibu? Udah saya, Bu. Benar ya? Oke. Yang sudah? Belum. Ya, yang sudah silahkan. Yang sudah silahkan bisa. Belum, ada yang belum. Ada yang belum. Ya, memang Ibu kasih waktu 5 menit ya, dikerjakannya selama 5 menit ya. Oke. Silakan ini ada PR yang sudah mengerjakan tadi, yang sudah mengerjakan di kuis tadi di link Google Form tadi. Ini kalian bisa melihat soalnya ini. Ini untuk PR untuk pertemuan minggu yang akan datang ya. Nah, ini silakan di screenshot boleh, di foto boleh. Ini soalnya. Jadi nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ini, soal tentang permasalahan data tunggal. Ini juga di Classroom sudah ada, ya. Iya, Bu. Oke. Apa sudah pada ngerjain semua ya? Nanti itu bisa Ibu cek itu, Ibu cek ya, Ibu lihat ya siapa yang sudah mengerjakan di di link tadi Google Form tadi. Ada yang udah katanya. Bu, saya sudah, Bu. Iya, Bu. Oke, Ibu cek ya. Saya 2 kali malah, Bu, ngerjainnya. Oh ya, tidak apa-apa. Nanti akan diambil yang besar ya, Bu. Oh, ini kok nggak bisa ya? Oke. Google Form-nya. Payah jaringannya. Lemot. Oke. Sebelum sudah semua, Nak? Sudah ngerjain semua belum? Belum. Oke, Ibu tunggu ya. Nggak bisa ini kebuka ini laptopnya yang ini. Agak lemot dia. Jadi nggak bisa kita lihat hasilnya. Oke, sudah selesai, Nak? Sudah selesai semua ya? Silakan. Aduh, Sinyal. Oh, sinyalnya jelek ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti setelah pembelajaran ini masih Ibu beri perpanjangan waktu 5 menit ya. Untuk menyelesaikan evaluasi yang ukuran pemusatan data di link Google Form-nya. Sekarang silakan kalian pimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Oke, silakan dipimpin doa, Nak. Siapa, Bu? Ya, Damar boleh, Damar. Semua Damar. Ya, pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran. Untuk menutup pembelajaran ajaran masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dibuka dulu kameranya, Nak, sebentar. Kita mau foto bersama. Ambil foto dulu.
Kita ambil foto dulu. Dibuka. Oke. Kameranya. Oke, nah kan. Buka kameranya. Ibu mau foto bersama. Stop presenting dulu lah biar ini. Biar apa namanya? Biar kelihatan semua wajah-wajahnya. Wajah tuh wajah ianya. Jadi alhamdulillah ada 23 siswa. Ya. Oke, kita foto bersama ya. Berikan senyuman termanis. Anissa Fitri mana? Anissa Fitri. Oke, Siska Putri belum dibuka, Rasman Sanjaya belum dibuka, Nafisa belum dibuka. Oke, silakan. Berikan senyum yang terbaik ya. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi. Senyum ya. Itu kenapa palaknya Tania nggak kelihatan? Palaknya Tania. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih ya. Ibu Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live dari ini. Nanti kita akan boleh keluar. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.